Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pondok Tin. Kali ini kita akan bahas tentang kaitan antara Laut Tengah atau Mediterania dengan pohon tin. Jadi, Laut Tengah itu merupakan laut yang memisahkan antara benua Eropa di bagian atas dan benua Afrika. Jadi, kawasan Afrika yang dekat dengan Laut Tengah ini merupakan daerah dengan penduduk muslim terbanyak karena muslimin memiliki sejarah panjang di daerah ini. Di daerah ini dulu bahkan hingga sekarang dikenal dengan Tanah Maghribi, tempat di mana suku Berber berasal. Bahkan penakluk Andalusia pun, yaitu Turik bin Ziyad, itu berasal dari suku Berber. Kemudian sebelum Konstantinopel berada di tangan Muslimin, itu Andalus lebih dulu ditaklukkan, dan antara kawasan Afrika Utara dan Eropa di dekat dengan Laut Tengah itu bisa dibilang umat muslim sudah hampir sebagian besar menguasai daerah ini. Kemudian di daerah tersebut pun masih banyak peninggalan umat muslimin yang di zamannya sangat maju peradabannya. Maka itu hingga saat ini para ilmuwan masih berdecak kagum dengan penemuan di masa itu. Kemudian kita bahas tentang pohon tin. Di kami ini ada beberapa varian pohon tin seperti Brown Turki, Red Palestine, Ricato Popone, ada Tena, ada Green Jordan. Itu kita lihat sebagian besar berasal dari Mediterania. Dan pengekspor terbesar buah tin yaitu Turki, kemudian ada Mesir. Itu hampir besar itu pengekspor buah tin berasal dari daerah Mediterania. Kenapa? Karena cuaca di sana sangat cocok dengan pohon tin. Karakter tanahnya berpasir dan udaranya kering. Hal tersebut sangat disukai oleh pohon tin. Bahkan beberapa data yang kami dapat, buah yang ditanam atau yang tumbuh di Mediterania dengan yang tumbuh di tropis, dari segi kandungan nutrisi, ukuran buah, dan secara kualitas di daerah Mediterania itu lebih maksimal dibandingkan di daerah tropis. Kemudian poin yang tidak kalah penting itu kita mengenal dengan kitab yang legendaris di bidang pertanian, yaitu Al-Falaha, ditulis oleh Ibnu Al-Awam, dan ternyata penulisnya pun berasal dari Andalusia, yang notabene termasuk dalam kawasan atau daerah Mediterania. Di buku tersebut pun ada beberapa poin yang membahas tentang pohon tin, dan buku tersebut salah satu bukti bahwa peradaban pertanian di zaman itu sudah sangat maju. Bahkan beberapa info yang kami dapat, salah satu sebab Eropa bisa maju dan berhasil mengatasi fase Dark Ages-nya itu karena umat muslim ketika menguasai daerah Eropa mampu menjadikan tanaman zaitun dan tin sebagai komoditi, sehingga otomatis secara ekonomi pun pendapatan daerah tersebut bertambah. Kemudian poin selanjutnya
kita coba mentadaburi Al-Quran. Di surat Atin kita tahu disebutkan berturut-turut tentang buah tin, buah zaitun, dan bukit Sinai. Mungkin kita secara tersurat ketika mendengar tiga hal tersebut langsung berpikir tentang buah secara fisik dan bukit Sinai secara penglihatan kasat mata. Namun jika kita berpikir secara tersirat, tiga poin tersebut menggambarkan tentang daerah Mediterania. Kenapa? Karena buah zaitun ketika ditanam di daerah tropis seperti di Indonesia ini, kami pernah mencoba dan tidak berhasil berbuah. Dan memang zaitun itu bisa dibilang hanya maksimal di daerah Mediterania. Dan Bukit Sinai yang disebutkan oleh beberapa kitab agama lain pun itu terletak di area Mesir. Dari poin tersebut bisa kita simpulkan bahwa penting sekali atau kita perlu belajar tentang daerah Mediterania ini. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa Konstantinopel dan Roma akan berada di tangan muslimin. Jika Konstantinopel kita sudah lihat langsung bagaimana epicnya Masjid Hagia Sophia di Turki yang bertahun-tahun menjadi museum dan akhirnya masjid tersebut kembali seperti fungsi awalnya, yaitu sebagai tempat sholat dan aktivitas dakwah lainnya. Di sini kita simpulkan bahwa daerah Mediterania memiliki peran penting. Maka itu muslimin perlu belajar lebih tentang kawasan ini. Semoga kami dan tentunya para subscriber Pondok Tin bisa dimudahkan oleh Allah untuk menginjakkan kaki di Istana Alhambra di daerah Granada, Andalusia untuk menikmati keindahan taman di sana, landscape pemandangan di sana, serta mampu napak tilas tentang perjuangan dan peninggalan umat muslim saat itu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.